Mengapa seorang Hesti Purwadinata, artis yang dikenal selalu ceria dan jauh dari drama, tiba-tiba berani mengambil risiko hukum hingga disomasi oleh pihak Robby Tremonti? Apa yang Hesti ketahui tentang rahasia kelam Aureli Moeremans hingga ia rela pasang badan seolah sedang membela adik kandungnya sendiri? Ternyata, di balik tawa Hesti, tersimpan kemarahan besar terhadap praktik manipulasi yang menghancurkan hidup sahabatnya. Inilah kisah di balik layar tentang sebuah keberanian, air mata, dan solidaritas wanita yang akan membuat Anda melihat sisi lain dari persahabatan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kebenaran mulai disuarakan, serangan balik seringkali datang dalam bentuk ancaman hukum. Hal inilah yang dialami Hesti Purwadinata saat ia dengan lantang membela Aureli Moeremans pasca rilisnya memoir Broken Strings. Banyak yang bertanya, kenapa Hesti sampai sejauh itu? Apa motifnya? Hari ini, kita akan membedah alasan emosional dan moral mengapa Hesti tidak bisa diam melihat Aureli diintimidasi. Ini bukan soal mencari panggung, ini soal nurani seorang wanita. Mari kita simak faktanya. Investigasi kita menemukan bahwa Hesti adalah salah satu orang terdekat yang melihat transisi Aureli dari seorang gadis yang tertekan menjadi wanita yang berani bicara. Hesti diduga sudah lama mengetahui bisikan-bisikan trauma yang dialami Aureli, namun ia menghormati privasi sahabatnya itu. Saat memoir rilis, Hesti merasa inilah saatnya ia memberikan dukungan moral yang selama ini ia simpan. Ia bukan orang baru. Ia adalah saksi bisu bagaimana Aureli berjuang bangkit dari lubang depresi akibat masa lalu yang kelam tersebut. Hesti bukan hanya seorang artis, ia adalah seorang ibu dan istri. Investigasi kita menyoroti sisi keibuan Hesti yang merasa mendidih saat membaca detail praktik child grooming yang dialami Aureli di usia 15 tahun. Bagi Hesti, apa yang terjadi pada Aureli adalah ancaman bagi setiap anak perempuan di Indonesia. Kemarahannya bukan pada orangnya, tapi pada polanya. Pola di mana pria dewasa menggunakan manipulasi untuk merusak mental anak di bawah umur. Inilah yang menggerakkan nurani Hesti untuk bicara, meski ia tahu resikonya berat. Dunia hiburan kita seringkali terlihat gemerlap di depan, namun menyimpan budaya diam yang mematikan di belakang. Investigasi kita menyoroti fenomena di mana artis muda seringkali dipaksa menelan trauma demi menjaga nama baik kontrak atau reputasi agensi. Namun, Hesti Purwadinata muncul untuk menghancurkan tembok kebungkaman itu. Ia sadar bahwa selama ini banyak predator yang bebas berkeliaran karena mereka tahu korbannya takut bicara, dan rekan-rekan artis lainnya memilih untuk cari aman. Hesti membela Aureli untuk memberikan pesan keras. Waktu untuk diam sudah habis. Ia melawan arus silent culture yang sudah berakar puluhan tahun. Baginya, karier yang cemerlang tidak ada gunanya jika dibangun di atas penderitaan sesama wanita yang dibungkam. Dengan berdiri di samping Aureli, Hesti sebenarnya sedang menantang para penguasa di balik layar dan pelaku manipulasi agar tahu bahwa mereka tidak lagi bisa bersembunyi di balik kekuasaan mereka. Hesti ingin menunjukkan bahwa keberanian itu menular. Jika satu orang senior seperti dirinya berani bersuara, maka ribuan korban lain di luar sana akan merasa punya kekuatan untuk tidak lagi menjadi tawanan masa lalu mereka. Ketegangan memuncak saat sebuah surat resmi mendarat di meja Hesti, somasi. Investigasi kita menangkap momen krusial ini, di mana pihak Robby Tremonti mencoba menggunakan jalur hukum untuk membungkam mulut Hesti. Banyak yang mengira Hesti akan ciut, menghapus postingannya, atau meminta maaf secara diam-diam demi keamanan kariernya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hesti tetap berdiri tegak, tidak bergeser 1 senti pun dari dukungannya untuk Aureli. Di titik inilah kualitas seorang Hesti Purwadinata teruji. Ia sadar bahwa jika ia mundur, maka para korban lain akan semakin takut untuk bicara. Ia melawan intimidasi hukum dengan ketenangan yang mematikan. Baginya, risiko kehilangan kontrak kerja atau harus berurusan dengan pengadilan jauh lebih kecil dibandingkan risiko membiarkan seorang sahabat berjuang sendirian melawan ketidakadilan.
Keberanian Hesti menghadapi somasi ini menjadi pesan kuat. Kebenaran tidak bisa disumpal dengan selembar kertas tuntutan. Apa yang terjadi di balik kamera saat lampu studio padam? Investigasi kita mendalami hubungan batin yang sangat dalam antara Hesti dan Aureli. Ternyata, selama proses penulisan Broken Strings, Hesti diduga menjadi tempat sampah emosional bagi Aureli. Saat trauma masa lalu itu datang menyerang, Hestilah yang sering mengangkat telepon di tengah malam, memberikan pelukan virtual, dan meyakinkan Aureli bahwa ia tidak gila, bahwa ia adalah korban yang kuat. Hesti membela Aureli karena ia telah melihat darah dan air mata di balik setiap kata yang ditulis Aureli. Ia tahu betapa sulitnya Aureli untuk kembali percaya pada manusia. Persahabatan mereka bukan lagi soal seru-seruan di depan kamera, tapi soal survival. Hesti merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai kakak untuk memastikan bahwa setelah Aureli berani membuka luka lamanya, ia tidak akan dibiarkan hancur kembali oleh serangan balik dari masa lalunya itu. Hesti sadar ia punya panggung besar, followers jutaan. Investigasi kita melihat strategi Hesti dalam menggunakan pengaruhnya. Ia membela Aureli untuk menarik perhatian publik pada isu yang lebih besar, kekerasan psikis. Ia ingin netizen paham bahwa luka yang tak berdarah justru yang paling lama sembuhnya. Dengan pasang badan, Hesti sebenarnya sedang berbicara mewakili ribuan korban di luar sana yang tidak memiliki keberanian atau panggung seperti Aureli. Investigasi kita mencatat bagaimana Hesti merasa geram saat hukum dijadikan alat untuk menindas korban yang baru saja berani bicara. Ia melihat ada upaya pemutarbalikan fakta yang dilakukan pihak lawan. Alasan Hesti membela Aureli makin kuat ketika ia melihat adanya indikasi victim blaming, menyalahkan korban. Hesti ingin memastikan bahwa publik tetap fokus pada penderitaan Aureli, bukan pada narasi-narasi pembelaan diri yang manipulatif dari pihak pelaku. Investigasi kita sampai pada sebuah kesimpulan besar. Apa yang dilakukan Hesti Purwadinata untuk Aureli Moiremans bukan sekedar aksi bela teman, melainkan sebuah warisan keberanian, legacy of courage, yang akan diingat dalam sejarah industri hiburan Indonesia. Di tahun 2026 ini, Hesti telah menetapkan standar baru tentang apa artinya menjadi seorang senior dan seorang sahabat. Ia membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari seberapa banyak kontrak yang ia miliki, tapi dari seberapa berani ia mempertaruhkan segalanya demi melindungi kebenaran yang sedang diinjak-injak. Aksi pasang badan Hesti adalah pesan bagi anak-anak perempuan kita di masa depan, bahwa mereka tidak perlu takut, bahwa jika mereka terjatuh, akan ada tangan-tangan kuat yang siap menangkap mereka. Hesti dan Aureli telah menunjukkan bahwa sisterhood adalah senjata paling mematikan bagi para predator dan manipulator. Mereka tidak hanya memenangkan simpati publik, mereka memenangkan martabat. Bab ini ditutup dengan satu pesan abadi. Kebenaran mungkin bisa ditunda oleh somasi, mungkin bisa dihambat oleh ancaman, tapi ia tidak akan pernah bisa dikalahkan selama masih ada orang-orang seperti Hesti yang berani berkata, "Aku berdiri di sini dan aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian." Itulah alasan-alasan mendalam mengapa Hesti Purwadinata rela menaruhkan nama besarnya demi seorang Aureli Moiremans. Kita belajar bahwa dalam hidup ini, memiliki satu teman yang berani pasang badan saat kita jatuh adalah anugerah terbesar. Hesti telah membuktikan bahwa tawa cerianya di televisi bukanlah sekedar akting, melainkan cerminan hati yang bersih dan berani melawan kegelapan. Pesan untuk kita semua, jangan biarkan orang-orang berani seperti Hesti berjuang sendirian. Mari kita berikan dukungan untuk Aureli dan apresiasi setinggi-tingginya untuk solidaritas wanita yang luar biasa ini. Bagaimana menurut kalian aksi Hesti ini? Apakah kalian juga punya sahabat yang rela pasang badan untuk kalian? Tuliskan cerita kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menginspirasi. Klik like jika kalian mendukung solidaritas Hesti dan Aureli, share video ini ke sahabat terbaik kalian, dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dari dunia hiburan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, tetaplah menjadi pelindung bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.